Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan kuliah yang terakhir ya dalam tema-tema filsafat Islam, yang kali ini akan mengambil tema khusus yaitu tentang sains Islam. Ya. Jadi selain studi biografis dan karya-karya nomologis, ada aspek penting lain dari filsafat Islam yang menurut saya belum mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu sains atau ilmu alam Islam. Sains Islam yang menurut saya dapat memainkan peranan penting dalam mengimbangi dominasi epistemologi Barat tidak mendapat tempat atau belum mendapat tempat yang layak selama ini dalam sistem pendidikan kita. Ia tidak dikaji di IAIN misalnya, dengan alasan bahwa IAIN pada saat itu tidak memiliki konsentrasi sains yang hanya menggarap pemikiran Islam yang menjadi yang meliputi teologi, kalam, filsafat dan tasawuf. Aneh menurut saya bahwa sains tidak termasuk pada bidang pemikiran Islam atau filsafat. Bahkan ketika IAIN berubah menjadi UIN yang membuka fakultas sains dan teknologi, tetap saja sains Islam belum mendapat perhatian yang selayaknya yang harus ia terima. Nah, kalau di UIN saja sains Islam belum diberi tempat yang layak, apalagi di universitas-universitas umum seperti UI, ITB, dan IPB. Ya. Sesungguhnya menurut saya pada saat ini kita sangat perlu memiliki sebuah pandangan ilmiah alternatif bagi pandangan dunia ilmiah modern yang tidak selamanya cocok dengan pandangan dunia Islam. Nah, dalam buku yang lain saya sudah menunjukkan di manakah ketidakcocokan pandangan dunia ilmu modern dengan sistem keyakinan Islam. Oleh karena itu, sains Islam dengan pandangan dunia yang dibawanya pada saat ini sangat diperlukan dan potensial untuk dikaji sebagai objek penelitian filosofis masa depan, mengingat kayanya bahan-bahan yang dimiliki sains Islam. Ya. Seperti telah kita ketahui bersama, para ilmuwan Muslim telah mengembangkan bukan hanya ilmu-ilmu agama dan kajian-kajian teologis dan filosofis, tapi juga disiplin-disiplin ilmiah di bidang ilmu-ilmu alam atau apa yang sekarang kita sebut sains. Ya. Dunia Islam telah memiliki ilmuwan-ilmuwan di bidang yang sangat luas seperti kimia, fisika, mineralogi, botani, zoologi, anatomi, kedokteran, astronomi, geologi, geografi, meteorologi dan sebagainya. Ya. Kita mengenal misalnya Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia yang telah mengubah kimia dari sifatnya yang spekulatif menjadi kajian ilmiah. Ya, ia telah menghasilkan karya-karya kimia yang luar biasa besarnya dalam apa yang dikenal sebagai Jabarian Corpus. Korpus Jabarian ini dikatakan memuat sekitar 3.000 karya kimia yang dinisbatkan kepada Jabir bin Hayyan. Ya. Dalam bidang kedokteran juga, dunia Islam telah melahirkan banyak sekali ahli-ahli kedokteran yang terkenal, bukan hanya di dunia Islam tapi juga di dunia internasional, seperti Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Nafis. Ar-Razi misalnya dikenal dengan kitabnya Al-Hawi yang merupakan kitab induk kedokteran sebanyak 20 jilid. Ya. Sementara Ibnu Sina dikenal dengan karya medisnya yang lebih populer daripada Al-Hawi yang berjudul Al-Qanun fit Tibb. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan digunakan sebagai buku daras ya di Eropa selama lebih dari 500 tahun di universitas besar di Eropa seperti
Oxford, Budapest, Paris dan sebagainya. Oke. Selain itu, walaupun tidak seterkenal kedua karya yang telah disinggung di atas, kita juga memiliki sebuah kitab medis yang lebih besar, 80 jilid ya, berjudul Asy-Syami fi Sina'atit Tibb, karangan Ibnu Nafis, ahli kedokteran Suriah pada abad ke-13. Nah, bidang-bidang ilmiah lainnya yang sangat potensial untuk dikaji atau untuk jadikan objek penelitian filsafat adalah antara lain astronomi dan optik. Dunia Islam telah melahirkan banyak astronom yang handal dan berpengaruh. Pada abad-abad ke-9 dan ke-10 kita misalnya mengenal tokoh-tokoh astronomi seperti Al-Farghani dan Al-Battani. Di Andalusia atau Spanyol kita menyebutnya, kita mengenal tokoh Al-Buturji dan Majriti dari Madrid. Pada abad ke-11 kita mengenal ahli astronomi, pengarang buku Al-Qanun Al-Mas'udiyah, yaitu Abu Raihan Al-Biruni. Dan pada abad ke-13 kita mengenal tokoh-tokoh yang terkait dengan observatorium Maraga, yaitu Nasiruddin Tisi dan Qutbuddin Shirazi. Di Suriah kita mengenal juga Ibnu Satir, dan di Samarkand kita mengenal juga Ulugh-Beg ya. Jadi banyak tokoh-tokoh astronomi yang terkenal seperti Nasiruddin Tusi, pendiri observatorium atau peneropong bintang di Maraga. Kemudian Qutbuddin Shirazi ya, dari Shiraz ya, yang meninggal tahun 1311 ya, juga berafiliasi dan menjadi murid Nasiruddin Tusi. Dan ada lagi di Suriah kita mengenal Ibnu Satir sebagai tokoh astronom eksperimental ya, yang lebih menekankan segi penelitian observasi daripada muatan atau teori-teori filosofisnya. Dan di Samarkand kita punya Ulugh-Beg, seorang penguasa dan juga ahli astronomi yang mengembangkan astronomi, bahkan membangun sebuah observatorium di Samarkand yang sangat besar, yang sisanya masih bisa kita lihat hari ini. Oke. Kontribusi para astronom Muslim kepada peradaban Barat terlihat dari kenyataan bahwa ide heliocentris Copernicus tidak mungkin tercetus, setidaknya menurut Toby Huff, kalau bukan karena kontaknya dengan karya-karya astronomis Muslim. Menurut Toby Huff dalam bukunya The Rise of Early Modern Science, Copernicus ternyata menjiplak begitu saja bagan dan model planeter dari Ibnu Satir dan Nasiruddin Tusi. Bahkan menurut Irwan Winardi dan Isa Ansori, Ibnu Satir inilah justru yang pertama kali menemukan teori heliocentris yang menyatakan bahwa bukan bumi tetapi matahari sebagai pusat dunia. Tetapi kalau kita baca Ikhwanus Sofa, sebenarnya ide tentang heliocentris ini sudah ada di dalam kitab mereka, Rosail Ikhwanus Sofa. Ya, di mana dikatakan matahari adalah pusat dunia karena ada 4 planet di atasnya dan 4 planet di bawahnya. Dengan demikian, astronomi Islam telah memainkan peran yang penting dalam melakukan revolusi ilmiah di bidang astronomi. Dan pelajar astronomi Islam masih memiliki banyak karya astronomi Islam yang besar, dan karena itu sangat potensial untuk dikaji di masa depan, seperti Al-Qanun Al-Mas'udiyah karangan Al-Biruni ya, yang disejajarkan dengan Al-Qanun fi Tibbnya Ibnu Sina ya, di bidang kedokteran. Kemudian ada Nihayatul Idrak karangan Qutbuddin Shirazi yang tadi saya singgung sebagai murid daripada Nasiruddin Tusi dalam kitab Al-Jizah Nihayatul Idrak ya. Nihayatul Idrak itu artinya batas terakhir pengamatan kita ya. Kemudian ada Al-Jiz Al-Ilkhani karangan Nasiruddin Tusi yang merupakan tabel astronomi ya, yang
perbaiki melalui pengamatan observatorium di Maraga, dan sangat besar sekali, dan banyak memperbaiki teori-teori yang ada sebelumnya. Kemudian ada lagi Jadid Sultani karangan Ulugh-Beg, ya. Jadi di bidang astronomi juga sangat luar biasa kontribusi Islam, ilmiah Islam dalam astronomi itu sangat luar biasa. Dan salah satu karakter daripada astronom Muslim adalah sikap kritis kepada teori yang sebelumnya, terutama teori Ptolemeus yang ditulis dalam Almagest, di mana dikatakan banyak kekeliruan, ya. Baik yang di Andalus maupun yang di Timur Tengah, mereka sangat kritis sehingga kemudian menghasilkan teori-teori yang besar seperti Thusis Capel, dan juga pengamatan yang dilakukan oleh Ibnu Satir, yang itu dikatakan meratakan jalan bagi Copernican Revolution dalam astronomi di Eropa, ya. Karangannya juga banyak sekali, ya, yang baik yang sudah diketahui maupun yang masih terkubur dalam manuskrip. Nah, selain itu kita juga berterima kasih kepada Ibnu Haytham, ya, yang telah menulis buku Al-Manazir, ya, yang luar biasa, ya, sebagai ada revolusi optik, ya, yang dilakukan oleh Ibnu Haytham. By the way, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, dan Al-Biruni itu hidup dalam satu zaman, ya. Jadi abad ke-11 Masehi itu di dunia Islam muncul 3 tokoh yang sangat besar, ya. Oke. Nah, kembali kepada kitab Al-Manazir. Kitab Al-Manazir ini terdiri dari 7 jilid, membahas tentang teori penglihatan, disebut direct vision. Di dalamnya dikaji tentang satu teori penglihatan secara umum, ya, yang membahas tentang sifat-sifat penglihatan, pengaruh cahaya atas penglihatan, dan struktur fisiologis mata, ya. Jadi bukan main tuh, di dalam buku itu dibahas tentang sifat-sifat umum penglihatan atau teori penglihatan, yang membahas tentang sifat-sifat penglihatan, pengaruh cahaya atas penglihatan, dan struktur fisiologis mata. Jadi sudah ada gambar, ya, struktur mata. Kemudian kedua tentang sifat-sifat benda yang dapat dilihat, ya. Dan kemudian ketiga kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi pada pandangan dan sebab-sebabnya. Jadi pandangan itu bisa tidak objektif, ya. Ya, misalnya pengaruh jarak, kita melihat bintang seperti sebutir seekor kunang-kunang gitu, padahal bintang ada yang sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari bumi, bahkan lebih besar dari matahari. Tapi karena jaraknya jauh maka kemudian terlihat kecil. Itu juga merupakan distorsi atau kesalahan dalam memandang. Kemudian jarak, kalau jarak terlalu dekat, misalnya handphone kita tempelkan ke mata, kita nggak bisa melihat juga. Kemudian cahaya, kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat. Dan kalau terlalu terang juga penglihatan kita tidak akan objektif, ya, itu misalnya, ya. Karya ini sekarang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Profesor Hamid Sabra, ya, dari Harvard, dengan judul The Optics of Ibn Haytham. Kitab ini patut dikaji lebih dalam, dan seperti katakan Nasr telah banyak mempengaruhi banyak ilmuwan barat seperti Roger Bacon, Vitello, dan Kepler. Nah, selain kitab-kitab di atas, informasi ilmiah juga dapat ditemukan dalam karya-karya umum filsafat seperti Rasail Ikhwanus Sofa, yang membahas seluruh cabang ilmu termasuk matematika, fisika, dan metafisika, dan juga karangan Ibnu Sina, ya, As-Syifa, karangan Ibnu Sina, yang merupakan kitab besar filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu lebih dari 6.000 halaman, ya, dalam versi saya. Kitab ini juga mendiskusikan berbagai kajian ilmiah dari mulai logika, metafisika, matematika, fisika, termasuk di dalamnya pembahasan tentang mineralogi, botani, zoologi, farmakologi, astronomi, dan lain-lain dari seluruh cabang ilmu pengetahuan yang
kita kenal pada masanya. Nah, selanjutnya saya ingin menyoroti sedikit tentang dua kitab ini ya, Rosail Ikhwanus Sofa dan Asy-Syifa. Rosail Ikhwanus Sofa adalah risalah-risalah yang ditulis oleh sekelompok filosof abad ke-10 yang menamakan dirinya sebagai Ikhwanus Sofa, ya, persaudaraan suci. Terdiri dari beberapa orang, ya, tapi diketuai oleh Abu Sulaiman Abu Sulaiman Al-Maqdisi kalau tidak salah, ya, yang hidup sejaman dengan Abu Hayyan Tauhidi, sehingga Abu Hayyan Tauhidi menyebut nama beliau itu karena pernah mengenalnya. Karya Rosail ini boleh dikata luar biasa ya pada masanya, ya, karena itu di abad ke apa ya 10, ya, sudah ada semacam kitab ensiklopedi yang lengkap, ya, dimulai dari logika, matematik dulu, ya. Jadi ada 4 jilid. Jilid pertama adalah tentang matematik, ya, di mana dibahas tentang ilmu hisab atau aritmetik, kemudian handasah yaitu geometri, kemudian ilmu hayah atau astronomi, dan kemudian musik, ya. Kemudian ada juga geografi. Jadi ada 5 cabang dari matematik yang dibahas oleh Ikhwanus Sofa. Sangat menarik, ya, dan menerangkannya dengan cukup jelas lah kalau menurut saya. Misalnya bicara tentang sumber daripada aritmetik, dia mengatakan sebenarnya aritmetik berasal dari angka 1, dan angka 1 itu adalah angka yang mendahului angka 2, ya. Tapi angka 1 ini juga memiliki simbol, ya, yang dikatakan bahwa 1 itu menyimbolkan Tuhan yang Maha Esa. 2 juga menyimbolkan yang lain, yaitu alam dunia, di mana di alam dunia ini selalu ada pasang-pasangan, ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, perempuan, ada besar, ada kecil, dan sebagainya. Nah, itu 2. Dan 3 adalah angka ganjil yang pertama. Jadi yang 1 itu bukan angka ganjil, katanya. 1 itu adalah angka tunggal, ya. Yang 3 adalah angka ganjil. Dan seterusnya. 4 melambangkan misalnya 4 unsur dasar, yaitu api, tanah, air, dan udara misalnya, atau 4 penjuru angin, timur, selatan, barat, dan utara misalnya, ya kan? Nah, jadi aritmetik dimulai dari angka 1, kemudian tambah 1 jadi 2, tambah 2 jadi 3, dan seterusnya, ya. Bahkan angka 12 pun memiliki simbol, katanya ada 12 lubang dalam diri manusia yang merupakan tempat daripada indera. Ada 12 zodiak, ada 12 bulan dalam setahun, dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah apa yang ditulis oleh Ikhwanus Sofa. Kemudian geometri, yang bilang geometri, asal usul geometri adalah titik, dan titik adalah pangkal dan ujung dari sebuah garis, ya. Jadi kalau mau tahu titik itu, kalau ada garis itu pangkalnya atau ujungnya, itulah titik. Maksud saya, kalau mau mengetahui titik, itu adalah ujung dan pangkal sebuah garis. Nah, dari titik kalau mau dibikin garis, ya ditarik aja, set, ya kan, terserah mau panjang apa. Nah, itulah yang disebut garis. Nah, ciri khas daripada garis adalah bahwa dia memiliki satu dimensi. Kemudian kalau kita tarik juga lebarnya, gitu, ada panjang, ada lebar, maka kemudian itu disebut bidang. Bidang itu memiliki 2 dimensi, ada lebar, ada panjang. Nah, itu prinsip daripada geometri, ya. Dan kalau ditarik ke dalaman atau ke atas, maka dia akan membentuk sebuah bidang, ya. Bukan bidang, sebuah ruang, ya. Sebuah ruang yang memiliki 3 dimensi, ya. Seperti itulah, ya.
Itu penjelasan daripada Ikhwanus Shafaa tentang geometri, dan tentu saja banyak lagi yang bisa dikembangkan ya. Oke. Kemudian tentang astronomi, astronomi biasanya dibagi tiga macam. Ada ilmu hay'ah, astronomi seperti yang kita paham sekarang. Ada ahkamun nujum, yaitu astrologi, membahas tentang pengaruh bintang terhadap kehidupan kita. Kemudian ada lagi yang disebut jizah, ilmu jizah, yaitu astronomical table, jadi kalender astronomi lah semacam itu. Oke. Kemudian tentang musik, dia mengatakan bahwa musik itu adalah juga bagian daripada matematik ya, dan hampir semua filosof besar seperti Al-Kindi dan siapa lagi, Al-Farabi menulis buku. Bahkan Al-Farabi menulis buku kitab Musiko Al-Kubro ya, The Great Book of Music ya. Dan di sana dijelaskan tentang prinsip-prinsip musik yang disebut sebagai ilmu harmoni ya, karena musik itu tidak lain daripada mengharmoniskan nada-nada yang berbeda ya. Jadi ada harmoni, ada nada, kemudian ada melodi ya. Jadi melodi terdiri dari nada-nada, kemudian ada lagu yang itu merupakan kumpulan daripada melodi ya. Jadi semua itu dibahas di dalam kitab Ikhwanus Shafaa. Bukan itu saja, Ikhwanus Shafaa juga menjelaskan bagaimana cara membuat instrumen musik seperti gitar ya, dan dijelaskan juga bagaimana proporsi daripada senar yang paling besar dengan yang bawahnya terus ke bawahnya lagi, dan itu harus sesuai dengan ukuran, yaitu 1,3 lebih besar daripada yang di bawahnya. Dan yang menariknya lagi itu dikaitkan dengan misalnya atmosfer ya, bahwa atmosfer juga adalah susunannya seperti itu. Yang di bawah itu misalnya 1, yang di atasnya mesti 1,3, yang di atasnya lagi 1,3 dan sebagainya. Selain cara membuat alat musik, juga mereka berbicara tentang pengaruh musik terhadap jiwa manusia ya. Jadi bisa mendamaikan orang yang sedang marah, bisa membuat semangat untuk belajar, bisa membuat gentar musuh yang berperang dengan alat musik tersebut. Jadi menarik lah sebenarnya ya. Kemudian tentang geografi ya, mereka membahas tentang iklim ya, iklim. Kalau kita iklim itu kayak cuaca ya, padahal iklim itu adalah belahan-belahan bumi ya, gitu. Dan kemudian kota-kotanya yang ada di belahan bumi tersebut, dan kemudian sifat-sifat orangnya dan sebagainya. Pokoknya menarik lah ya. Nah, yang kedua dari Ikhwanus Shafaa itu adalah mengenai etika dan logika. Jadi logika dari mulai makolat ya, tentang kategori, kemudian burhan, kemudian jadali dan sebagainya ya. Jadi demonstrasi, dialektik, retorik, sofistik, dan poetik ya. Jadi bahas, tapi dengan penjelasan yang sangat mudah dicerna ya. Karena saya sudah memeriksa terjemahan dan mengedit terjemahan dari buku ini, maka saya sedikit banyak mengetahui lah ya. Nah, bagian yang jilid kedua ini menarik ya, karena disitulah Ikhwanus Shafaa menuliskan tentang sains ya. Sains dalam arti ilmu alam ya, dari mulai astrofisik yang mengenai langit dan alam semesta, kemudian ke arah yang berikutnya yaitu meteorologi, di mana dibahas di sana tentang benda-benda yang ada antara langit, atau tepatnya lapisan bulan dengan bumi ya, apa yang ada di sana ya. Ternyata ada lapisan ether, ada lapisan zamharir zamharir, kemudian ada lapisan nasim
Zamharir itu lapisan yang sangat dingin semacam ozon ya. Kemudian ada ether itu yang paling panas di atas ya. Kemudian ada di bawah Zamharir. Kemudian baru ada falak nasim. Nasim itu oksigen ya, di mana kita hidup. Sehingga temperatur juga sedang dan kita manusia memungkinkan manusia untuk bisa hidup. Kemudian ketika dia turun ke bawah, dia membahas tentang fisika, ya, membahas tentang fisika dasar ya, yaitu mengenai bentuk, materi, ruang, waktu dan gerak. Kemudian ditambahkan ke situ juga pembahasan tentang al-kaun wal fasad, kejadian dan kehancuran, di mana dia mengatakan bahwa benda-benda fisik itu akan tunduk kepada hukum kejadian dan kehancuran. Kemudian dibahas juga arkanul al-arkanul al-arba'ah ya. Jadi rukun-rukun yang empat yaitu bicara tentang elemen unsur tanah, api, udara dan air. Karena dari situlah kemudian muncul makhluk-makhluk yang lain yang lebih tinggi, yaitu seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Ya. Setelah katakanlah itu adalah merupakan kimia ya, yang membahas tentang unsur-unsur. Kemudian dibahas juga tentang mineralogi, jadi bicara tentang batu-batuan ya, logam-logaman dan sebagainya. Dan kemudian dibahas tentang 12 aspek dari setiap benda mineral tersebut. Ya, sangat menarik sebenarnya ya. Kemudian dibahas juga botani, yaitu tentang ilmu tumbuhan ya. Yang menarik adalah bukan hanya secara fisiologis mereka mengkajinya, tapi juga psikologis. Mereka percaya bahwa tumbuhan punya jiwa yang disebut an-nafs an-nabatiyah ya. Tapi juga disebut an-nafs al-juz'iyah, jadi jiwa partikular ya. Karena jiwa universal itu hanya dimiliki oleh alam. Kemudian bagian alam itu diberikan jiwa-jiwa partikular ya. Kemudian zoologi, yaitu ilmu tentang hewan, juga dibahas tentang fisiologinya ya, klasifikasinya ya, kemudian anatominya. Tapi juga yang menarik adalah dikaji dari sudut pandang psikologinya. Jadi bahwa hewan seperti tumbuhan mempunyai jiwa, tapi kelebihan hewan daripada tumbuhan adalah bahwa ditambahkan 2 kecakapan kepada hewan selain yang 3 tadi ya, yang nutritive faculty, kemampuan untuk makan, kemudian tumbuh dan reproduksi, ditambahkan kepada hewan 2 kecakapan, yaitu penginderaan dan gerak ya. Jadi bahwa hewan bisa bergerak seperti itu. Oke, lalu dibahas tentang manusia, dan manusia itu dibahas dalam 3 cabang ilmu pengetahuan. 1, anatomi, yaitu membahas manusia sejauh dia adalah makhluk fisik. Kedua adalah kedokteran, membahas manusia dari sudut sakit atau sehatnya. Dan kemudian ketiga dari psikologi ya, psikologi, yaitu melihat manusia sebagai makhluk mental. Jadi manusia dipercaya bukan hanya sebagai makhluk fisik dengan sistem-sistem yang berlaku di dalamnya, sistem penginderaan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernapasan dan sebagainya ya. Tapi juga dipandang sebagai makhluk mental atau makhluk spiritual yang memiliki kecakapan jiwa yang lain. Jadi ditambahkan kepada fakultas-fakultas atau kecakapan tumbuhan dan hewan adalah intelek. Ya, intelek ini atau akal merupakan unsur dari dunia spiritual, yaitu malaikat. Intelek itu dipandang sebagai unsur malaikat. Nah, seperti itu, sehingga kemudian kita melihat bahwa pengkajian sains cukup komprehensif ya. Nah, kemudian setelah itu di bagian ketiga ya, jilid ketiga, dia membahas tentang lebih khusus tentang jiwa manusia ya, tentang ilmu jiwa, psikologi. Tapi ya didahului oleh kajian tentang embriologi, bagaimana janin berkembang di dalam rahim seorang ibu.
kemudian tahap-tahapnya sampai janin itu lahir, dan kemudian membahas tentang indera, baik indera lahir maupun indera batin. Indera lahir tentunya ada 5, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan, ya. Tapi juga dibahas lagi ada indera batin yang lain, ya, seperti common sense, hayal, dan sebagainya, seperti akan dijelaskan oleh Ibnu Sina dalam An-Najat lebih terperinci lagi. Kemudian dikatakan bahwa dalam jilid yang keempat itu dibahas tentang hal-hal yang metafisik, ya, termasuk tentang Tuhan, malaikat, tapi juga tentang apa ya, daya-daya spiritual, ya, atau bahkan magic, sihir dan sebagainya dibahas di sana. Nah, itulah gambaran sedikit tentang kitab Rosail Ikhwanus Shaffa yang ditulis oleh Ikhwanus Shaffa, kumpulan dari para filosof abad ke-10. Nah, terakhir saya ingin jelaskan sedikit tentang Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa ini adalah kitab filsafat, ya, walaupun Asy-Syifa artinya penyembuhan, tapi dia bukan kitab kedokteran dari Ibnu Sina, ya. Kitab kedokterannya justru disebut Al-Qanun fi Tibb, yang terkenal ke dunia barat menjadi the canon, ya, the canon of medicine, ya. Nah, dibanding dengan Ikhwanus Shaffa, Asy-Syifa jauh lebih besar, ya, jumlah volumenya. Kalau Rosail Ikhwanus Shaffa itu sekitar 1959 halaman. Nah, sedangkan Asy-Syifa itu yang punya koleksi saya itu ada 6.300 halaman. Dan Asy-Syifa ini adalah satu di antara 220 karya yang dikatakan ditulis oleh Ibnu Sina, dan itu sangat besar sekali, ya. Meskipun begitu ada yang lebih besar lagi, katanya kitab Al-Insaf itu 28.000 halaman. Nah, satu di antara karya Ibnu Sina itu yaitu Asy-Syifa. Tapi Asy-Syifa itu bukan satu buku sebenarnya, ya. Kalau dilihat itu adalah membahas tentang 23 cabang ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama logika, dan itu memiliki 9 cabang, ya, kalau tidak salah 9 cabang. Kemudian ada fisika 8 cabang, kemudian ada matematik 4 cabang, kemudian ada metafisik 2 cabang. Jadi saya pernah hitung itu 23 cabang ilmu pengetahuan, ya. Dimana kemudian fisika juga dibagi lagi menjadi meteorologi, kemudian meteorologi, fisika, mineralogi, botani, zoologi, anatomi, kedokteran dipisahkan dalam satu buku tertentu, dan kemudian psikologi, ya. Nah, adapun matematik yang dibahas adalah 4, yaitu aritmatik, kemudian geometri, kemudian musik, dan astronomi yang disebut oleh beliau ilmu hay'ah, ya. Kemudian yang metafisik dasarnya 2 saja, al-mabda wal ma'ad. Al-mabda ini bicara tentang Tuhan, dan ma'ad ini tentang tempat kembalinya manusia, yaitu ilmu akhirat, ya. Dan ini merupakan salah satu cabang metafisik yang disebut dengan eskatologi, ya. Adapun metafisik itu sendiri dibagi setidaknya 5 cabang, ya. 1 ontologi, yaitu filsafat wujud, kemudian 2 teologi, filsafat Tuhan, kosmologi, filsafat alam, antropologi, filsafat manusia, dan eskatologi, yaitu ilmu tentang akhirat. Ya, itulah cabang-cabang dari metafisik. Kemudian beliau juga menulis tentang ilmu praktis, ya, tapi bukan di Asy-Syifa kalau tidak salah, ya, yang menyangkut tentang etika, kemudian ekonomi dan politik. Itu dikembangkan oleh Nasiruddin Tusi dengan sangat jelas dalam kitabnya Nasirian Ethics, etika Nasiri. Oke, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
ya, bagi kita semua, dan terutama untuk mengembangkan kurikulum pada masa depan dari filsafat Islam itu, sehingga tidak membosankan ya, sehingga kemudian lebih bervariasi, lebih kreatif ya, dan itu akan memberikan perluasan cakrawala dan juga rasa kebanggaan ya, bahwa sebenarnya dunia Islam ini dalam ilmu pengetahuan sudah pernah sangat jaya dan menjadi pimpinan dunia. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.